Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Muhammad dengan NIM H54012412056. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis data regresi linear berganda beserta dengan asumsi klasiknya menggunakan tools eViews. Di sini langsung aja kita lihat ke datanya yang bakal kita gunakan. Ini ada data finance syariah, inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar. Tadi di tahun 2016 sampai 2021. Di sini langsung kita copy aja datanya. Kemudian kita buka eViews-nya. Nah, di sini frekuensinya kita ganti ke monthly karena tadi per bulan. Start date-nya dari 2016 bulan ke-9, kemudian akhirnya tuh di 2021 bulan ke-12. Terus kita klik OK. Kemudian kita pilih quick empathy group. Nah, di sini tempat kita paste datanya tadi. Nah, kalau udah kita ganti share 1, 2, 3, dan 4, 5-nya menjadi Y, X1, X2, X3, dan X4. Oke. Kalau udah muncul di sebelah kiri kayak gini, X1, 2, 3, 4, dan Y-nya, ini langsung kita close aja. Nah, di sini kita pilih Y-nya, terus shift, pilih X1, 2, 3, dan 4 ya. Klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita ubah persamaannya seperti persamaan di rumus regresinya, yaitu Y sama dengan C plus X1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian kita oke. Nah, ini dia output dari data yang kita analisis tadi. Di mana koefisien dari alfanya yang bernilai 8,17, di sini artinya rata-rata dari finance syariah itu 8,17 ketika si X1, X2, X3, dan X4-nya itu bernilai 0. Dan di sini kita lihat di koefisien X1 atau beta pertamanya yang bernilai 4,8 pangkat 17 ya. Ini artinya jika rata-rata si nilai inflasi ini naik secara satu-satuan, maka si finance syariah atau Y-nya itu juga akan naik sebesar 4,8 jika faktor lainnya itu juga konstan, seperti faktor dari BI, PDB, dan nilai tukar itu juga nilai konstan. Kemudian juga sama di beta kedua ya, yang bernilai 4,09. Jadi artinya jika rata-rata dari nilai si BI-nya itu naik satu-satuan, maka si Y-nya atau finance syariahnya juga akan naik sebesar 4,9 dengan faktor lainnya konstan. Kemudian data ketiganya bernilai negatif 3,35 pangkat min 5 ya. Jadi artinya jika rata-rata si X3 atau PDB ini naik secara satu-satuan, maka si variabel dependen atau si finance syariah ini dia akan turun sebesar 3,35 juga dengan faktor lainnya konstan. Sama seperti beta keempat yang bernilai negatif, jadi dia tidak berbanding lurus. Ya, jadi dia tidak berbanding lurus, dimana kalau si nilai tukarnya itu naik satu-satuan, maka si finance syariahnya tuh turun sebesar 5,51 juga. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada probability dari UCT yang bernilai 0,004, dimana artinya kurang dari 0,05, jadi secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen atau finance syariahnya. Kemudian yang beta satunya juga itu berpengaruh secara signifikan ya. Beta 1 yaitu inflasinya. Berarti inflasi berpengaruh secara signifikan, secara parsial terhadap si finance syariah. Kemudian di sini kita lihat di beta kedua, yaitu BI yang bernilai 0,7404, itu artinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dia menolak Hanum, jadinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap finance syariah dari faktor si BI. Kemudian di beta ketiga, faktor dari PDB yang menilai 0,9772, itu artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap finance syariah. Kemudian yang terakhir ada nilai tukar ya. Variabel nilai tukar itu probability-nya bernilai 0,0006 yang mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga dia berpengaruh signifikan terhadap finance syariah. Kemudian kita lihat dia probability F statistiknya yang bernilai 0,00, di mana dia ini kurang dari 0,05 sehingga
secara signifikan dia berpengaruh terhadap si finance syariahnya ya. Jadi secara simultan faktor-faktor dari X1, 2, 3, dan 4 itu berpengaruh terhadap finance syariah. Kemudian di sini jadi secara parsial hanya dari X1 dan X4 aja yang berpengaruh secara signifikan. Kemudian kita lihat di R square-nya yang bernilai 0,60437 jika dipresentasikan menjadi kurang lebih 60%. Sehingga sebesar 60% itulah pengaruh dari si inflasi, BI, PDB, dan juga nilai tukar yang mempengaruhi si finance syariah. Namun masih ada 40% kurang lebih yang berpengaruh dari faktor lain. Nah, kemudian kita mau lihat ke uji klasiknya. Klik view, koefisien diagnosis, kemudian kita pilih yang varian inflation factor atau VIF untuk melihat dari uji multikolinearitas. Nah, jadi di sini kita lihat di bagian uncentered VIF-nya ini nilainya 968,2884 dan X1-nya bernilai 31,70021, X2-nya 8,30708, X3-nya 17, dan X4-nya 955. Itu artinya semua variabel itu bernilai lebih dari 10. Maka jika VIF-nya itu lebih dari 10, sehingga tidak ada multicall-nya, jadi dia aman atau lolos dari multicall. Jadi di VIF ini dia lolos. Kemudian yang kedua, kita lihat ke uji heteroskedastisitasnya. Kita klik view, kemudian kita ke residual, dan kita pilih yang heteros. Nah, di sini kita pilih white. Kemudian oke. Nah, di sini muncul data lagi kayak gini. Ini kita lihat di bagian of square-nya aja, guys. Nah, di bagian of R squared-nya, jadi probability-nya itu bernilai 0,0046. Jadi karena kurang dari 0,05, maka dia terdapat heteroskedastisitasnya. Jadi ragam residualnya tuh tidak konstan, sehingga dia tuh nggak lolos di heteronya. Nah, selanjutnya kita mau lihat ke autokorelasinya. Kita klik view, kemudian residual lagi, dan kita klik serial. Di sini kita oke aja. Kenapa log-nya 2? Karena ini untuk melihat 2 periode ke belakang. Jadi disesuaikan dengan data kalian. Kalau data kalian banyak, lognya itu kemungkinan bakal banyak. Nah, di sini kita lihat di probability F-nya. Di sini, yang bernilai 0,0005. Artinya, kalau probability F-nya itu, ini kan kurang dari 0,05. Dia jadinya ada autokorelasi, sehingga dia nggak lolos di autokorelasinya. Yang lolos itu seharusnya lebih dari 0,05. Kemudian yang terakhir kita lihat ke uji normalitasnya. Kita klik residual lagi, kemudian kita pilih histogram. Nah, di sini histogramnya ya ini nggak normal ya, dia lebih condong ke sebelah kiri, artinya negatif. Kalau condong ke sebelah kanan itu artinya distribusi nggak normalnya positif. Kemudian kalau berbentuk segitiga atau seperti lonceng, itu baru pendistribusian datanya secara normal. Nah, di sini kita lihat juga probability-nya ya, nilainya 0 nih. 0,000 sehingga kurang dari 0,005, jadi artinya dia pendistribusiannya itu tidak normal. Oke, sekian praktek dari saya. Sekian, terima kasih.